pagi, Bu. Baik, hari ini hadir semua? Tidak. Tidak. Aduh, kenapa dia tidak hadir? Ada tidak hadir siapa? Yuli. Iqbal, Bu. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa dulu ya supaya pembelajarannya dilancarkan. Oke, siapa yang memimpin doa? Herlinda bisa? Bisa, Bu. Oke. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kemarin ingat nggak kita sempat disuruh buat tugas pekerjaan rumah. Iya, Ibu. Nah, hari ini Ibu berencana mau mengumpulkan, tetapi dibacakan jawabannya. Ada yang bisa? Saya, oke. Bacanya di sini. Iya, di slide aja, di tempat aja. Jadi, tugasnya menganalisis tema dan amanat pada teks puisi yang dibagikan, yaitu puisi bintang karya Khairil Anwar. Jawabannya, tema puisi ini adalah penghargaan dan kecintaan seorang murid terhadap gurunya. Hal ini terlihat dari gambaran penyair yang mengagumi sosok guru sebagai pembimbing dan teladan hidup. Bintang dalam puisi ini menjadi simbol keteladanan guru menerangi jalan muridnya. Amanat yang disampaikan adalah bahwa belajar merupakan kunci untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup. Selain itu, penyair mengajak kita untuk selalu menghargai dan menghormati jasa guru. Sampai semua nomor Kak Ibu? Iya. Nomor 2 mau dijawab sama Joy katanya. Oke, Joy, boleh. Pertanyaan nomor 2. Tuliskan 3 diksi yang menurut kalian paling kuat maknanya beserta alasannya. Menurut saya, 3 diksi yang paling kuat adalah bintang, sejati, dan kunci. Kata bintang itu bukan cuma objek di langit. Di sini dipakai buat ngegambarin guru. Jadi kesannya guru itu tinggi, bercahaya, dan selalu ada buat nunjukin arah. Terus sejati beda banget sama sekedar baik. Artinya tulus dari dalam, nggak pura-pura. Nah, kata kunci juga menarik karena belajar disebut sebagai kunci hidup bahagia. Kayak belajar itu satu-satunya cara buat buka pintu masa depan. Pertanyaan yang ketiga, Herlinda bisa jawab? Bisa, Ibu. Oke, banget ya. Ya, jadi soalnya itu jelaskan bagaimana susunan bait dan baris membantu kalian memahami makna puisi. Jawabannya yaitu, saya merasa setiap bait itu punya sudut pandang berbeda. Bait pertama, sudut pandang murid yang merasakan manfaat dari belajar. Bait kedua, sudut pandang murid yang mengamati gurunya. Bait ketiga, sudut pandang murid yang menyimpulkan penilaiannya. Jadi, 3 bait itu kayak 3 proses: merasakan, mengamati, dan menyimpulkan. Oke, berarti tugas rumah yang kemarin sudah dikerjakan dengan baik. Oke, pada hari ini kita akan lanjut materinya, yaitu mengenal majas, imajinasi, rima, irama dalam puisi. Oke. Nah, tujuan kita belajar pada hari ini, pembelajaran unsur-unsur tersebut bertujuan agar siswa mampu mengenal puisi sebagai sistem komunikasi yang utuh, sesuai dengan pandangan IQ menurut Aminuddin. Penguasaan aspek ini penting untuk mengasah kepekaan estetis dan rasa siswa terhadap nilai-nilai keindahan. Nah, sejalan dengan itu, Sumington dan Sayuti menekankan bahwa pemahaman unsur fisik bertujuan agar siswa dapat menangkap keselarasan antara struktur tulisan dengan suasana batin yang telah disampaikan penyair. Secara keseluruhan, materi ini membekali siswa dengan kecakapan analisis sekaligus apresiasi sastra yang bermakna. Nah, di sini kita mengenal apa itu majas, imaji, citraan, rima, dan irama. Nah, majas adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk memperindah sekaligus memperkuat makna dalam puisi. Nah, dalam puisi, keindahan tidak terletak pada panjangnya kalimat, melainkan pada bagaimana kata-kata itu dirangkai, sehingga mampu menghadirkan makna yang dalam, membangkitkan emosi, serta menciptakan
Fungsi majas pada puisi. Penggunaan majas membuat puisi menjadi lebih hidup dan tidak terasa datar. Melalui majas, penyair dapat menyampaikan pesan yang kompleks dengan cara yang lebih singkat, indah, menyentuh perasaan pembaca. Lanjut, jenis majas yang digunakan dalam puisi. Nah, ada beberapa jenis majas yang sering digunakan dalam puisi. Nah, puisi ini mampu memberikan efek keindahan dan kedamaian makna ke dalam makna. Lalu jenis-jenis majas tersebut yaitu bisa dilihat di sini ya, tidak perlu disebutkan satu-satu. Nah, kita langsung masuk ke penjelasannya. Majas smile adalah majas yang membandingkan dua hal secara langsung dengan menggunakan kata penghubung. Majas ini mudah dikenali karena menggunakan kata seperti bagaimana, laksana, ibarat, bak, serupa, dan umpama. Contohnya bisa dilihat. Lalu di sini kita ada majas metafora. Metafora membandingkan dua hal secara tidak langsung tanpa menggunakan kata penghubung. Perbandingan dilakukan secara implisit sehingga maknanya terasa lebih dalam dan padat. Nah, sini ada contohnya juga. Lalu kita masuk ke majas personifikasi. Nah, majas ini adalah yang memberikan sifat-sifat manusia kepada benda mati sehingga benda tersebut seolah-olah hidup dan dapat berperilaku seperti manusia. Lalu lanjut, majas hiperbola. Majas hiperbola ini merupakan majas yang mengungkapkan sesuatu secara berlebihan untuk menciptakan kesan yang dramatis dan memperkuat emosi yang disampaikan. Lalu ada majas ironi. Majas ini adalah yang bermakna sebenarnya berlawanan dengan apa yang tertulis. Biasanya digunakan untuk menyindir secara halus. Lalu ada majas metanomina. Metanomina adalah majas yang digunakan untuk menamai benda, merek, atau sesuatu yang berkaitan untuk mewakili makna yang dimaksud. Mengapa sih majas itu penting dalam puisi? Nah, tanpa majas, puisi akan terasa datar, kurang memiliki daya tarik. Dengan majas, puisi juga menjadi lebih hidup karena pembaca tidak hanya membaca kata-kata, tetapi juga membayangkan, merasakan, dan merenungkan maknanya. Nah, penggunaan majas dalam puisi harusnya tidak di setiap baris puisi, tetapi yang terpenting adalah ketepatan penggunaannya agar makna puisi semakin kuat. Lalu di sini ada imaji. Imaji adalah gambaran mental yang muncul di pikiran pembaca ketika pembaca membaca kata, frasa, atau kalimat dalam puisi melalui citraan. Pembaca tidak hanya membaca, tapi juga seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, mencium, dan mengecap apa yang ditulis oleh sang penyair. Mengapa citraan itu penting? Nah, puisi sangat bergantung pada kekuatan kata. Dengan citraan, kata-kata yang sederhana dapat menghadirkan pengalaman yang tidak benar di mata pembaca. Citraan membuat pembaca masuk ke dalam dunia yang diciptakan oleh penyair. Di sini ada jenis-jenis citraan pada puisi, ada banyak ya. Nanti bisa dibaca di PPT yang dibagikan. Lalu cara kita menentukan citraan pada puisi yaitu untuk menentukan citraan dalam puisi, pembaca perlu membaca dengan teliti dan peka terhadap kata-kata yang merangsang panca indera. Lalu di sini dampak citraan bagi pembaca. Citraan membuat pembaca tidak hanya memahami puisi, tapi juga mengalami puisi tersebut melalui indera mereka. Nah, ada rima dan irama. Pengertian rima menurut Waluyo dalam teori dan aplikasi pada 1995, rima adalah pengulangan bunyi dalam puisi, baik di dalam larik maupun di akhir larik yang berdekatan. Lalu rima berkaitan dengan persamaan bunyi vokal, konsonan yang menimbulkan efek orkestrasi atau musikalitas. Lalu di sini fungsi rima memperindah bentuk bunyi, memberi efek intelektual dan magis, membantu pembaca mengingat puisi dan menguatkan suasana dan perasaan. Di sini ada pola rima pada puisi, bisa dilihat ya. Lalu kita lanjut aja. Nah, jenis rima berdasarkan puisi juga bisa dilihat.
Nanti pada buka PPT-nya Ibu akan berikan di WhatsApp yang masing-masing. Nah, pengertian irama. Irama adalah naik turun, panjang pendek, keras dan bunyi yang tersusun teratur dalam pembacaan puisi. Menurut Samsudin dalam pembelajaran teknik sastra tahun 2019, irama muncul dari penataan bunyi yang teratur dalam bait dan bait puisi. Nah, irama berkaitan dengan intonasi, tekanan suara, jeda, alur pembacaan. Lalu ciri-ciri irama dalam puisi. Irama membuat puisi tidak dibaca datar, tetapi mengalun. Irama ditandai dengan pertekanan bunyi tinggi rendah, panjang pendek suara, keras dalam tekanan, dan pengulangan bunyi yang teratur. Di sini ada perbedaan rima dan irama. Walaupun sama-sama berkaitan dengan bunyi, rima dan irama cukup berbeda. Nah, rima persamaan bunyi kata terlihat pada teks puisi dan biasanya di akhir baris. Lalu ada irama. Irama ini cara membaca bunyi puisi terasa sangat saat dideklarasikan atau berkaitan dengan intonasi dan jeda. Nah, tanda bantu untuk menemukan irama. Teman-teman bisa lihat sendiri kan nanti di PPT-nya. Kita waktu cepat ya, karena Ibu ada rapat di sini. Aku ditunggu. Baik Ibu. Nah, dampak rima dan irama bagi pembaca. Dengan rima dan irama yang tepat, puisi menjadi lebih hidup saat dibacakan. Nah, dampaknya puisi terdengar merdu, pembacaan lebih ekspresif, makna lebih mudah dirasakan, dan suasana lebih terasa. Di sini Ibu ada SBK. Jadi SBK-nya gini, kita mau buat sambung kata. Nah, kata itu akan menjadi puisi. Misalkan di sini kan ada dua dan dua. Misalnya Linda, buat kata nanti bisa menyambung. Begitu nanti Linda dan nyambung lagi. Bisa nggak? Paham? Ini kamu misalkan ngomong satu kata, nanti bisa nyambung. Nanti kamu nyambung lagi, bisa nyambung lagi. Tapi jangan terus. Ya. Paham? Oke. Coba ya. Ayo Linda, coba. Matahari pagi bersinar. Dia ulang dari kata awal. Ya. Matahari pagi bersinar dengan begitu riang. Dengan begitu riang matahari bersinar menemani langkahku pergi ke sekolah. Nanti lagi bisa, kalau nggak ingat lanjut aja. Yang akan dari langkah sekolah. Langkah sekolah menemukan jejak awal dari kehidupan. Oke, lanjut lagi di kelompok kedua. Matahari bersinar ketika Rosmi. Habis itu, Joy, sambung. Ketika Rosmita bangun dan menjadi cantik, dia pun terkaget melihat dirinya tiba-tiba berubah menjadi namanya. Ayo, Joy, kamu Joy. Menjadi harimau. Mengerikan. Oke, lanjut ke kelompok berikutnya. Bunga mawar itu sangat merah. Meta, Merah-merah delima Pinocchio. habis itu, Siapa yang baik hati itu Cinderella. ayo. Pasti disayang mau. Oke. Pada bingung nih, kayaknya bingung. Tapi bagus. Langsung kepikiran gitu. Semuanya bagus. Oke. Tegang langsung. Ayo, tegang. Lagi Bu, SPG-nya lagi Bu. Ngomong lagi, coba. Lagi, Ayo. Bu. Siapa yang mau? Linda Bu, Linda dari Linda Bu. Ayo, Linda, coba lagi, Linda. Ada yang happy soalnya, Linda, ayo. Pelangi amat kehadiranmu. Oke, lanjut. Indah menawan, bak bunga salju. Oke, lanjut. Ini pelangi alangkah indahmu menawan bagai bunga salju. Lalu datanglah hikmah. Maaf. Ini ada batuk. Joy. Lalu datanglah Iqbal Meta. Kita nggak lanjut.
Puisi ngibul itu, Bu. Disuruh imajinasi, malah bingung. Aku, Bu. Ayo, Iqbal, apa ayo? Iqbal mendatangi Meta lalu Pada hari Minggu. Ya, pada hari ini mau ketemu Meta? Enggak. Oh, enggak. Oke. Oh, enggak mau, Bal. Kan di rumah masing-masing. Kayaknya nggak sayang aku sih bang. lanjut. Lanjut. Ayo. Ini kita akan buat puisi bersama. Kan ini berkelompok nih. Gua akan kasih kertasnya. Oke. Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian buat puisi. Mana bu? Di sini satu. Oh, di situ ada ya? Nanti ibu cuma bagi ada 2 orang yang maju nanti. Saya pokoknya maju bu. Oke. Ibu kasih waktu 5 menit untuk membuat puisi ya. Susah tidak? Sudah bu. Waktunya berapa bu? 5 menit. Sudah selesai Ibu. Oke, sudah selesai. Siapa nih yang mau maju untuk Meta? Belum bu. Oh, belum. Belum ya Meta? Udah belum? Iqbal lah, Ibu juga mau. Iqbal maju ke sini duduknya, sambil kita. Yang mana Ya, nih? silakan Meta maju. Maju dulu lah. Yeay. Tepuk tangan, tepuk tangan. Tadi Meta maju terus ya soalnya. Wow Meta sangat. Tapi ini dua. Ayo. Puisi ya ini ya. Iya, puisi. Oke. 17 tahun dan aku masih belum tahu mau jadi apa. Dengarkan ya teman-teman. Ibu boleh ulang ibu. Oh, boleh. Ayo. Semangat Meta, semangat. Ayo, Meta. Ayo. Apa sih bisa? Ini keren banget. Belum. Bu Iqbal suruh pulang aja bu. Semangat. Ayo. 17 tahun dan aku masih belum mau. Stop ya, Mei. Ulang. 17 tahun dan aku masih belum tahu mau jadi apa. Mau jadi apa? Guru bilang, tentukan cita-citamu. Ibu bilang, jangan salah pilih. Teman bilang, santai aja. Tapi aku masih sibuk memilih warna langit favoritku. Di antara semua yang harus kupilih. Mungkin itu juga sudah cukup untuk hari ini. Ayo, siapa lagi? Wih, banget. Terima kasih, Meta. Ayo, siapa lagi? Iqbal mau? Mana ya Meta? Ayo, Iqbal, Iqbal. Harus cari masalah. Iqbal harus lebih keren daripada Meta ya. Enggak bisa, Bu. Oh, nggak bisa. Ya. Ya lah, Iqbal nggak boleh. Pada yang mana, Bu? Puisinya ya, Pak. Hujan di kaca jendela. Oh. Keren. Ada suara gua ya, ayo suara gua. Hujan jatuh satu-satu mengetuk kaca yang dingin. Oh. Seperti kata yang tak berani diucapkan. Aku duduk di sisi yang sama, menatap langit labu, bertanya, apakah kau juga hujan? Gayanya mana Iqbal? Keren. Ah itu mah mau Di kaca stop. orang lain. Tapi hujan tak menjawab. Dia hanya turun. Terus turun. Sudah oke. Tepuk tangannya dong. Oke. Buat teman-teman yang berani maju lagi. Oke. Kita sudah hampir di akhir ya di pertemuan. Nah, di sini ada kesimpulan aja sebenarnya.
5 Ji dan 5 irama. Lalu kesimpulannya, majas merupakan alat untuk memperindah dan memperdalam makna. Majas mengubah kalimat yang datar menjadi lebih hidup, dramatis, dan menyentuh emosi pembaca. Lalu citraan melalui imajinasi, pembaca tidak sekedar membaca kata-kata tetapi diajak untuk melihat, mendengar, dan merasakan secara nyata dunia yang diciptakan oleh penyair. Nah, rima dan irama adalah nyawa bunyi dalam puisi. Rima memberikan keindahan bunyi, sementara irama memberikan nyawa saat puisi dideklarasikan melalui pengaturan nada, tekanan, dan jeda. Nah, di sini puisi yang kuat adalah perpaduan harmonis antara pilihan kata yang tepat, gambaran hidup, serta alunan bunyi yang merdu, dan ketiganya bekerja sama untuk menyampaikan pesan yang terdalam dari hati penyair kepada jiwa pembaca. Oke. Nah, teman-teman saya tadi sudah maju, sudah menyampaikan puisi ciptaannya masing-masing. Puisinya bagus, pembacanya juga bagus. Nah, kalian juga happy mendengarnya. Mungkin untuk minggu ini pertemuan kita Ibu cukupkan saja. Nah, untuk pertemuan berikutnya, karena kita udah di pertemuan akhir untuk ujian, kalian pelajari materi-materi yang Ibu berikan lagi, pelajari, dan semoga tidak ujiannya baik. Amin. Oke, Pipin ada yang mau ditanyakan? Kenapa? Bu, saya mau kisi-kisi, Bu. Kalau mau kisi-kisi, kayak nanti kisi-kisi mungkin seputar materi-materi yang telah Ibu sampaikan. Jadi nanti kalian nggak baca lagi, ulangi lagi, mungkin tidak susah ya Oke, materinya. Bu. Oke. Kenapa Iqbal? Saya mau jawabannya. Oh, mau jawabannya. Itu biasanya kalau kisi-kisi sudah sama jawaban Iqbal. Oke. Nah, sebelum kita tutup pembelajarannya hari ini happy? Happy. Happy. Keren. Oke. Baik. Sebelum itu Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pagi. Bu. Iqbal, mari kita dengan doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita menutup kegiatan pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa gitu. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih ya. Tepuk tangan untuk hari ini.